Ya, terima kasih Pak Rahmat. Shalom Pak Gembala, Gembala, Shalom saudara-saudara semuanya. Senang sekali bertemu kembali ya. Nah, hari Minggu ini yaitu tanggal 17 April itu kita merayakan Paskah. Lalu Jumatnya 15 April adalah Jumat Agung. Kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bayangkan apa yang terjadi kalau Yesus itu tidak turun ke dunia, tidak lahir ke dunia, dan tidak mati menebus dosa kita. Nah, ini perenungan kita pagi hari ini ya. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, apa sih yang terjadi kalau Yesus itu tidak mati buat kita semuanya dan tidak bangkit buat kita? Nah, ini jawabannya tentu ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya, nah di dalam kekristenan itu ada hari raya Natal, lalu Jumat Agung, Paskah, gitu ya. Nah, semuanya itu penting buat kita semuanya. Dan tadi di lagu-lagu pujian yang dipimpin Pak Rahmat tadi berbicara mengenai kasih. Ya, malah ada yang satu lagu bilang karya terbesar dalam hidupku, yaitu siapa? Yesus. Hadiah terbesar, karya terbesar, berkat terbesar yang sudah Allah berikan kepada kita, siapa? Dalam satu nama, yaitu Yesus. Nah, berarti semuanya kita orang yang diberkati. Amin ya. Orang yang diberkati boleh angkat tangan kanannya, semuanya angkat tangan kanannya. Kita semuanya sudah diberkati ya, karena kita mendapatkan berkat terbesar, yaitu keselamatan. Ya, yuk kita akan sama-sama mempelajari dari firman Tuhan, apa sih sebenarnya makna Jumat Agung dan makna Paskah buat kita semuanya. Yang kita renungkan pada hari ini sebenarnya sangat-sangat basic, sangat-sangat dasar, ya, sangat basic, sangat dasar, tapi ini sangat penting buat kita semuanya. Jadi hari ini kita akan membaca banyak sekali ayat Alkitab, ya, tapi tidak apa-apa. Ini menjadi dasar referensi kita supaya kita mengarungi kehidupan kita itu, kita memahami benar-benar apa sih makna kematian Yesus buat kita semuanya. Nah, yuk kita akan buka firman Tuhan. Saya akan bukakan buat rekan-rekan sekalian. Nah, ini dia ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, semuanya itu dimulai atas inisiatif Allah, atas kasih Allah. Ya, tadi lirik lagu yang Pak Rahmat pilihkan itu bagus. Dan yang pertama, kasih setiamu yang kurasakan, ya. Kasih setia siapa? Tuhan. Berkatmu yang telah kuterima dari siapa? Tuhan. Semuanya itu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Wah. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kasih Tuhan. Tidak akan pernah mampu selain puji dan menyembah Dia. Ya, kita akan mampu. Ya, lalu kita juga Engkau Bapa yang kekal, ya. Kasih yang sempurna telah kuterima dari kesempurnaan kasih Allah. Wujudnya siapa? Yesus. Hanya oleh kasih karunia, bukan karena kebaikanku. Nah, keselamatan kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah. Wah, saya puji Tuhan nih, Pak Rahmat memilihkan lagu ini ya. Ini pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, gitu ya. Kau layakkanku untuk memanggilmu Bapa. Dia yang melayakkan. Jadi apa? Semua-muanya, segala-galanya karena Allah. Amin. Semua-muanya, segala-galanya Yesus, bukan karena kita. Lalu apalagi? Nah, ini kasih yang terindah, ya. Kasih yang terindah. Hati yang mulia hanya kutemukan di dalam siapa? Yesus. Ya, karya terbesar dalam hidup
Jadi karya terbesar, berkat terbesar, harta terbesar yang kita miliki siapa? Yesus. Pengorbananmu yang telah selamatkanku. Ya, Yesus itu harta yang tak ternilai, Bapak Ibu sekalian. Harta yang tak ternilai itu bukan berarti dia tidak punya nilainya. Harta yang tak ternilai itu artinya tidak bisa dibayarkan, tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tak ternilai bukan berarti tidak punya harga, bukan berarti tidak punya nilai, gitu loh. Tak ternilai itu artinya apa? Tak terbalaskan. Dengan memahami ini, kita bisa memahami bahwa sebenarnya siapa kasih kita. Kita mau minta apa lagi? Berkat yang paling besar itu sudah Tuhan berikan. Saya berdoa pagi ini, ya Roh Kudus senantiasa bekerja dalam diri kita, termasuk dalam diri saya dan dalam diri kita semua, bahwa kita tuh harusnya merasa berkat-Mu, pengorbanan Yesus itu cukup buat kita semuanya. Itu ya. Nah, nih lihat, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Simpen baik-baik ayat ini. Kuncinya cuma satu, percaya. Bukan perbuatan baik. Keselamatan itu bukan karena kebaikan kita. Kita berbuat baik, itu buah. Buah karena apa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Ya, yuk kita akan buka sekarang di dalam Roma 3 ayat 21 sampai 24. Nah, ini ayat-ayat mendasar, kalau perlu catat gitu ya. Nah, referensinya supaya kita tahu referensi keselamatan kita. Paskah itu maknanya apa? Ya, Roma 3 kita mulai baca ayat 21. Tetapi sekarang, kapan? Sekarang, ya saat ini pokoknya, sekarang ya. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi Alkitab kita, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu sebenarnya berbicara mengenai satu nama. Siapa itu? Ucapkan sama-sama, siapa? Tetap dimute, Yesus. Keselamatan. Ya, oke. Jadi kalau di dalam kekristenan kita, itu kita hanya berbicara mengenai berkat jasmani, itu terlalu sempit, terlalu kecil, dan terlalu receh. Sorry, saya mau badannya. Ya, memang di dalam Yesus kita diberkati, amin. Kita diberikan kesehatan, amin. Semuanya itu paket yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, sekarang ayat 22, yaitu kebenaran apa? Allah. Kebenaran karena apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Yesus mati menebus dosa umat manusia, tetapi tidak dosa seluruh dunia sebenarnya. Karena apa? Kalau tidak terima, kalau kita tidak menerima penebusan Yesus, diselamatkan, ya enggak. Hanya orang-orang yang apa? Percaya. Nih, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kemarin saya cool sama Pak Ferry Bibo ya, dan Ibu ya, Pak Ferry ya. Nah, kita itu bersyukur karena sudah dipilih oleh Tuhan. Bersyukur kita bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur. Coba deh, bayangkan. Kok bisa ya kita bisa percaya pada Yesus ya? Padahal kita lihat secara mata jasmani aja tidak. Lihat Yesus saja tidak secara mata jasmani. Tidak semua orang dapat karunia bisa lihat. Betul nggak? Coba renungkan ya. Kok bisa ya saya jadi Kristen ya? Kok bisa saya itu di dalam hati kok ya bisa ya, percaya ya? Nah, coba saya tanya sekarang, cek hati Bapak Ibu Saudara semua. Saat ini percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Coba jawab masing-masing. Percaya kan? Kok bisa? Itu anugerah. Percaya itu anugerah. Karena di luar sana banyak sekali orang yang tidak percaya.
Tahu nggak? Sebenarnya bukan karena mereka nggak mau, gitu loh. Ya memang ya nggak bisa. Orang-orang yang dari agama lain, ya nggak bisa. Kenapa kok kita bisa? Ayo, karena sudah dipilih Allah. Amin. Saya itu dari keluarga Konghucu sebenarnya, agamanya. Ya, kalau orang-orang Tionghoa itu dulu kalau nggak Konghucu ya Buddha. Ya, saya terima orang tua itu Konghucu, semuanya saya juga. Dan saya ketika dibawa ke kelenteng waktu itu, saya masih SD kelas 5 atau kelas 6. Tiba-tiba saya tanya ke papa, itu kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Karena papa berdoa kepada patung-patung. Saya berdoa gini, Pak, kok berdoa sama patung sih? Nah, belum ada yang nginjili saya. Tapi kelas 5 SD itu saya sudah bilang gini, kok kita berdoa sama patung, enggak sama Tuhan. Nah, ini awalnya. Entah gimana itu saya yakin itu Roh Kudus. Bapak Ibu juga sama, pasti ada awalnya. Kenapa bisa terima Tuhan Yesus? Betul nggak? Tanpa Roh Kudus nggak bisa percaya. Amin. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara bisa percaya Tuhan Yesus, itu anugerah, bukan kebetulan. Betul. Dan keluarga saya itu dulu Konghucu, kenapa bisa diselamatkan? Nah, saya cerita. Diselamatkan itu diinjili dalam tanda kutip bukan oleh orang yang kehidupannya sedang baik-baik saja. Nah, dulu kita mikir kan, kalau kita mau menginjili, kita mau memenangkan orang, itu kondisi harus baik-baik saja. Tahu nggak yang memenangkan siapa? Jadi begini, kami itu ngontrak dulu rumahnya. Lalu di depan rumah kami, tiba-tiba ada encik-encik yang ngontrak di depan. Dia agamanya Kristen, ya, dia ngontrak di depan rumah kami karena apa? Dia diusir sama suaminya, ya, karena suaminya itu belum Kristen, dia sudah Kristen, mereka berantem, dia diusir dari rumahnya sehingga harus ngontrak. Bayangkan, diusir. Itu kalau secara kekristenan baik nggak kalau kita lihat? Logikanya itu loh. Dia kondisi lagi diusir. Kadang kan kita mikir, ya Tuhan, saya nggak akan bisa memenangkan jiwa kalau kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Orang kondisi lagi diusir, rumah tangganya dalam tanda kutip lagi berantakan kan harusnya. Tapi dia nginjili. Nginjilinya simple, nggak pakai ayat Alkitab. Dia nginjili mulai dari mak saya sebutnya mak atau nenek atau mbah, terus mama saya, Ci, ayo ke gereja. Nanti damai, simple. Maulah itu nenek saya mulai ke gereja. Namanya yang menginjili itu Tante Him. Sekarang sudah bersama dengan Bapak di surga. Suaminya juga akhirnya bertobat jadi Kristen. Sudah dipanggil pulang juga. Nah, namanya Tante Him itu. Ya, sejak SD dia itu ternyata kalau kita istilahnya itu dia gembala kul lah kalau sekarang itu. Ya, dia setiap hari Selasa itu memimpin gerejanya gereja Bethel Tabernacle GBD Alpha Omega, ini kesaksiannya. Jadi dia itu pemimpin gembala kul lah, kalau dulu namanya Komsel. Nah, saya bertobat, lalu saya disuruh gitar. Terus setiap kali persekutuan, kamu gitar? Ya udah, minjemin gitar, suruh bawa pulang, saya suruh belajar gitar, siap persekutuan saya. Dan Tante Him itu kerjanya dia jualan di pasar, Bapak Ibu sekalian, jualan bumbu-bumbu dapur di pasar. Di sana anehnya dia dapat memenangkan jiwa, padahal dia diusir sama suaminya. Diusir, memenangkan jiwa. Di pasar dia memenangkan banyak jiwa. Orang-orang yang belanja tuh ibu-ibu, ayo ke gereja, ya cuma gitu doang, informal gitu. Terus persekutuan itu banyak, sampai 40 setiap hari Selasa, memenangkan jiwa. Ya, prinsipnya apa? Bahwa kita bisa terima Tuhan Yesus itu suatu anugerah, gitu, kan? Yuk, kita akan lanjutkan sekarang, ya. Prinsipnya apa? Saya ingin bilang gini, seperti saya misalnya dulu belum dari keluarga yang terlahir nggak percaya Tuhan, kok bisa percaya Tuhan ya, gitu ya.
Nah, terus akhirnya ya pokoknya dipilih. Bapak Ibu Saudara pasti ada awalnya. Ya, kenapa hati Bapak Ibu Saudara bisa percaya Yesus? Karena ada Roh Kudus. Ya, karena sudah dipilih. Itu anugerah yang luar biasa. Amin ya. Yuk. Sekarang ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, perhatikan, oleh apa? Kasih karunia. Perhatikan baik-baik. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Ya, telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tadi lagunya dipilih Pak Rahmat. Dengan apa? Gratis. Nah, perhatikan. Gratis ini bukan berarti sia-sia, murahan, bukan. Kenapa digratiskan? Karena Bapak tahu, kita tidak sanggup bayar. Kalau Bapak nagih, bayar. Kalau kata cuma-cuma ini dihilangkan dari Alkitab, repot nggak? Ayo, Bapak bilang, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Tapi bayar. Nah, ini dengan cuma-cuma diganti nih sama Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, tapi bayar. Ya, karena penebusan dari Kristus Yesus. Repot kita. Ini kalimat ini dengan cuma-cuma. Nah, nanti catat ya. Terima kasih Tuhan, kita harus ucapkan syukur. Ini ada kalimat dengan cuma-cuma, alias dengan gratis. Kenapa gratis? Kita tidak sanggup bayar. Gratis itu bukan berarti tidak ada harganya. Gratis itu karena sudah ada yang bayarin. Amin. Ya. Kayak vaksin juga sama. Digratiskan. Gratis itu bukan berarti tidak ada harganya. Gratis itu karena sudah ada yang bayarin, pemerintah. Keselamatan kita juga sama. Gratis. Sudah ada yang bayar. Siapa? Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan apa? Pendamaian karena iman. Dia pendamaian antara kita dengan Allah karena iman dalam darahnya. Nah, itu dia. Ya, ini yang penting. Jadi yang pertama, makna dari kematian dan kebangkitan Yesus adalah apa? Menebus dosa kita. Amin. Lalu yang kedua, ya, mengapa Allah harus menebus kita? Karena sebenarnya kesalehan kita, kebaikan kita itu tidak dapat membalas, tidak dapat menebus dosa kita. Yuk kita buka sama-sama. Boleh catat nih. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Yuk. Nih. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ya. Kita tuh harusnya kayak gini mikirnya. Sebelum ditebus Yesus, kita ini najis benar. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, ikuti kata-kata saya. Tetap di-mute. Yuk baca sama-sama. Segala kesalehan, oke, kami diganti dengan saya. Kami diganti dengan nama, Bapak Ibu sekalian, yuk. Segala kesalehan Heri seperti kain kotor. Nah, baca semua. Kain kotor itu bahasa Inggrisnya kain apa? Gombal. Bahasa Inggrisnya. Tahu gombal ya? Kain lap, kain pel, gombal. Yuk, kain kotor diganti dengan gombal, kami diganti dengan nama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Segala kesalehan Heri seperti gombal. Kesalehan kita itu apa? Nggak bisa. Ya, oke. Oke. Lalu yang kedua. Jadi yang pertama makna Paskah. Yesus menebus dosa kita. Yang kedua makna Paskah, makna Jumat Agung dan Paskah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Matius 27 ayat 51. Jadi kita buka sama-sama. Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Nih, kita ditebus ketika Yesus mati. Ini Jumat Agung. Dan lihatlah, baca coba. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah.
dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini pernah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Sisi. Ya, jadi ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah. Jadi bait suci itu ada 3 bagiannya. Ruang pertama itu pelataran, terus ruang kudus, terus ruang maha kudus. Ya, tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, karena di situ ada tabut perjanjian. Ya, itulah yang kalau Pak Gembala kita berulang kali bilang mercy seat, gitu loh. Ya, tudung pendamaian. Gitu. Yang masuk itu setahun sekali, hanya imam besar. Setahun sekali. Itu hadirat Allah. Menggambarkan apa? Ada batas kan, ruang kudus, ada tirai, ruang maha kudus. Yang masuk ruang kudus saja tertentu. Jemaat di mana? Pelataran. Tapi Yesus mati, tabir bait suci terbelah 2. Artinya apa? Sudah tidak ada batas lagi antara kita dan Allah. Dulu batas antara kita dan Bapa adalah dosa. Karena Allah tidak bisa hidup bersama-sama dengan dosa. Allah kudus. Sedangkan kita hidup kudus bisa nggak? Saya bilang nggak bisa. Kesalehan kita itu gombal, kain lap. Termasuk kalau kita bilang, Tuhan, aku mau mengasihimu Tuhan. Saya bilang, kalau itu tanpa penebusan Tuhan, gombal. Karena dia bilang kan, omonganmu gombal doang, gombalin orang, nah, itu gombal tanpa Yesus. Ya, jadi yang kedua memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kematian Yesus memiliki makna menebus kelemahan dan sakit kita. Ayat yang terakhir, Yesaya 53 ayat 4-6. Kita tutup di sini. Yesaya 53. Ini. Yesaya 53. Ya, ayat 4-6. Kita tutup di sini. Nah, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Penyakit siapa? Kita. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikunya. Jumat Agung. Ya, ini disebut hari Minggu sengsara. Hari di mana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang dia pikul kesengsaraan kita. Padahal kita mengira dia kena tulah. Perhatikan, ini Yesaya loh, sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Kita mengira Yesus yang kena tulah. Padahal ya dipukul dan ditindas Allah. Orang-orang anggap Yesus yang kena tulah. Salib, orang yang disalib itu terkutuk gitu. Ya, tetapi dia tertikam karena sebenarnya yang kena tulah itu kita sebenarnya. Tetapi ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus sudah menanggung semuanya. Ketika Yesus mati, Bapakku serahkan nyawaku padamu. It's finished. Sudah selesai. Dan Yesus bilang saat ini, sudah selesai. Kesengsaraanmu, dosamu sudah selesai. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Semua karena Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerahnya cukup buat kita semuanya. Saya simpulkan, Paskah, ya Jumat Agung Paskah, setidaknya punya 3 makna. Menebus dosa kita. Yang kedua, kematian Yesus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ketiga, kematian Yesus menebus kelemahan dan sakit kita. Apapun kondisi Bapak Ibu sekalian, ingat, Yesus bilang, sudah selesai. Aku sudah menebus. Oleh bilur-bilurku kamu sembuh, kamu kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur untuk penebusan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar buat kami. Mengucap syukur sudah milik kami. Mengucap syukur Roh Kudus Engkau ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa menyebut Engkau Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.